Alam semesta tuh pengen ngasih semua yang lu inginin. Yang lu harus lakukan hanyalah menikmati hidup. Kalau lu masih ngotot-ngotot sok pinter untuk memaksakan kehendak lu gak akan pernah bisa hoki. Banyak orang pada saat mereka ingin sesuatu, hal pertama yang mereka tanyakan adalah bagaimana caranya. How? Gimana? Saya tidak melihat kemungkinan untuk dapat mendapatkan itu. Saya tidak melihat adanya kesempatan untuk bisa seperti itu. Saya nggak tahu caranya. Yang selalu mereka tanyakan adalah caranya. Oke? Saya ingin bilang di sini kepada kamu bahwa caranya bukan urusan kamu. Caranya urusan pencipta. Kamu hanya memberikan kepada sang pencipta sebuah pesan apa yang kamu inginkan. Dan dia yang akan atur caranya. Jika kamu mau ikut campur, cari tahu caranya, itu sama saja kamu merasa diri kamu melebihi sang pencipta. Oleh karena itu, setelah kamu visualisasi, setelah kamu berkomunikasi, dan menyatakan apa yang kamu inginkan, lepaskan, let go. Biarkan caranya datang sendiri kepada kamu, biarkan sang pencipta yang bekerja mengatur semuanya. Jangan sok tahu, jangan sok mau ikut campur. Ini penting. Oke? Oleh karena itu, lepaskan, let go. Menyerahlah pada sang pencipta karena dia akan memberikan kamu caranya. Oke? Satu hal yang harus kamu ketahui adalah pada saat kamu minta sesuatu dan kamu menyerah kepada sang pencipta, menyerahkan semuanya kepada dia, kamu akan menghadapi yang namanya keraguan. Apa itu keraguan? Keraguan adalah kamu akan bertanya kepada diri kamu, mana nih kok gak datang-datang? Sepertinya gak ada hasil, gak ada progres, kok begini-begini aja? Ini bercanda kali. Gak bener nih, ngaco nih. Kamu akan mulai timbul keraguan. Kamu akan mulai mengeluh dan menagih. Mana. Kamu mulai tidak sabar. Kamu mulai ragu. Pada saat itu terjadi, justru kamu menghancurkan semua prosesnya. Bayangkan seperti ini. Kamu memesan makanan di salah satu restoran. Dan pada saat kamu memesan makanan, yang mencatat makanan akan membawa resepnya, akan membawa pesanan kamu ke dapur. Dan pada saat di dapur, makanan sedang disajikan. Begitu makanan baru setengah jadi, kamu langsung mengeluh. Kamu bilang, mana nih makanannya? Terlalu lama. Saya tidak dapat makanan saya. Sudah batal. Padahal makanannya sudah mau jadi dan akan dikirimkan kepada kamu. Kadang, apapun yang kamu minta itu sudah di depan mata kamu. Di depan muka kamu. Begitu kamu ragu, semuanya dibatalkan. Oleh karena itu, jangan ragu. Kamu harus percaya, kamu harus believe, kamu harus have faith bahwa semuanya ini sedang dalam proses. Gilanya lagi, kamu akan menghadapi yang namanya ujian, fase ujian. Apa itu fase ujian? Kamu melakukan hal ini cukup lama dan hasil tidak kunjung datang. Semuanya tampak sama. Namun, semua yang tampak sama ini bukan berarti hal itu tidak bekerja atau tidak berhasil. Justru kamu sedang diuji. Ujiannya, apakah kamu menjadi atau mencoba? Kalau kamu cuma mencoba, kamu melakukan semua ini dan semuanya tampak tidak berubah, kamu akan kembali ke kamu yang lama. Kamu akan bilang, ini gak mungkin, gak berhasil. Tapi kalau kamu sudah menjadi godlike, walaupun situasi, kondisi, atau apapun yang terjadi di luar kamu itu tidak ada bedanya atau tetap sama, kamu akan terus melakukan ritual. Tidak peduli apapun yang terjadi di luar kamu. Kenapa? Kamu sudah menjadi pria idaman. Pria idaman memiliki satu ritual. Dia bervisualisasi, dia mengucapkan mantra. Dia menjadikan dirinya sendiri menjadi godlike atau pria idaman. Dia tidak mencoba-coba. Jadi pada saat kamu menjadi, kamu terus lakukan walaupun situasinya tetap sama. Hingga satu titik yang kamu tidak tahu kapan, yang kamu tidak tahu kapan, hingga satu titik semuanya berubah drastis. Tiba-tiba
bagaikan bom nuklir yang besar meledak. Jadi dengan kata lain, kamu akan menghadapi sesuatu yang sama atau mungkin kegagalan. Jadi gagal, tiba-tiba sukses besar. Oke? Seperti itu prosesnya. Jadi bukannya sukses kecil-kecil, naik. Tidak seperti itu, tapi gagal, sukses luar biasa besar, melebihi ekspektasi kamu, melebihi apa yang kamu harapkan. Oke? Atau biasa saja, sama saja, sukses luar biasa besar. Seperti itu. Dan kamu harus let go, lepaskan semua keraguan kamu dan surrender, menyerah. Serahkan semua caranya dan jalannya kepada Sang Pencipta, dan apapun yang terjadi, kondisi apapun yang terjadi, baik itu gagal atau tetap sama, kamu harus terus percaya dan melakukan ini. Karena pada saat kamu mencapai satu titik manifestasi, yang saya sebut titik manifestasi, disitulah akan terjadi ledakan luar biasa. Kamu sendiri tidak akan menyangka hal itu terjadi. Disitulah terjadi keajaiban yang luar biasa. Oke? Jadi surrendering, menyerahkan caranya kepada Sang Pencipta dan percaya bahwa Dia akan memberikan yang kamu inginkan tanpa keraguan, walaupun kondisi kamu, situasi yang kamu lihat tetap sama. Ini dilema ya soal godlike ya. Kalau kamu ingin membuktikan bahwa godlike itu benar apa enggak, kamu nggak akan bisa lihat itu benar gitu. Kalau kamu ingin membuktikan godlike itu benar apa enggak, kamu nggak akan bisa lihat godlike itu benar. Karena godlike itu sendiri ya pada intinya adalah kamu akan mendapatkan apa yang kamu percayai. Seperti itu. Ya nggak selalu, tapi kamu akan mendapatkan apa yang kamu percayai. Nah, kalau kamu ingin membuktikan godlike itu benar apa enggak, dengan ingin membuktikan aja kamu udah ragu. Dan pada saat ragu, sebetulnya kamu lebih berat ke sisi yang satunya lagi, kamu nggak percaya. Karena nggak percaya, kamu ingin membuktikan gitu. Nah, jadi kalau kamu ingin membuktikan godlike itu benar apa enggak, itu sama saja nggak percaya, karena ada keraguan di situ. Dan pada saat kamu nggak percaya, ya yang datang ke kamu adalah hal-hal yang membuat godlike jadi tidak bisa dipercaya gitu. Karena fokus kamu ke sana. Sedangkan kalau kamu ingin membuktikan godlike itu benar apa enggak, sedangkan kalau kamu ingin merasakan efek godlike, kamu nggak usah membuktikan, nggak perlu membuktikan. Kamu cukup menjalankan aja ritualnya. Toh juga kamu nggak rugi apa-apa. Itu nggak bikin kamu meluangkan banyak waktu dan kerja keras. Itu hanya beberapa ritual yang saya buat secara sederhana buat godlike. Dan dengan melakukan itu aja kamu akan lihat hasilnya. Tapi ingat, pada dasarnya, intinya kalau kamu ragu, it doesn't work. Udah gitu aja. Kalau kamu ingin membuktikan, it doesn't work. Tapi kalau kamu lakukan saja, just do it. Ya, it works. Cuma sekali lagi, works-nya itu pasti ada lag waktunya. Dan lag waktunya itu tergantung dari seberapa cepat kamu melepaskan keinginan kamu. Kalau kamu masih belum melepaskan keinginan kamu bilang udah lepasin tapi masih lihat berhasil nggak ya? Nggak berhasil nih sama gua. Nah, it doesn't work. Jadi memang godlike itu paradoks banget. Tapi sekali lagi, kalau kamu ingin merasakan efeknya, lakukan saja ritualnya dan lepasin keinginan kamu. Nanti entah gimana dia datang. Semakin cepat kamu lepasin, semakin dia datang. Memang paradoks, memang otak kita itu nggak bisa nerima karena logika kita itu kecil. Dia tidak bisa matematika tidak bisa menghitung hal yang mekanisme godlike ini, gitu.
Karena kalau matematika bisa menghitung segalanya, matematika bisa menjawab segalanya, dia bisa meramal masa depan. Nah, kenyataannya manusia nggak bisa meramal masa depan. Selalu ada efek atau ada faktor-faktor yang tidak dapat kita prediksi. Jadi kita nggak bisa secara tepat meramal masa depan gitu. Nah, kalau masa depan aja kita nggak bisa ramal, logika kita nggak bisa tangkap itu, apalagi mekanisme yang lebih besar seperti itu. Jadi yang harus kamu lakukan pada saat godlike ya, kamu jalankan saja ritualnya. Nanti entah gimana terjadinya seperti apa, itu di luar logika. Kamu cukup melakukan ini, nanti hasilnya ini. Tapi durasinya untuk datang ke kamu dan caranya bagaimana, kamu harus benar-benar pasrahkan. Jangan membiarkan proses yang bagus yang sedang terjadi kamu hancurin sama pertanyaan-pertanyaan logika kamu yang tidak membantu sebenarnya. Ya, seperti itu. Oke. Godlike bisa kamu logikakan mekanismenya. Tapi untuk mengetahui secara detail datangnya seperti apa dan kapan, itu yang di luar logika, ya. Jelas. Banyak kalau saya lihat ya, orang-orang lagi chat atau lagi ngobrol soal godlike, mereka selalu nanyanya gini, lu udah pakai godlike nggak? Berhasil nggak? Wah, gue berhasil. Kok gua nggak ya? Godlike nggak berhasil lah, bla 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 gitu. Nah, saya mau kasih komentar tuh soal itu. Ya, kalau kamu bilang, lu berhasil nggak? Gue pakai godlike nggak berhasil. Kalau kamu ngomong seperti itu, sebetulnya godlike itu selalu berhasil. Setiap menit, setiap detik itu yang kamu bikin itu jadi realita, gitu. Jadi nggak mungkin nggak berhasil. Setiap menit, setiap detik itu semua realita ngikutin pikiran kamu, udah titik selesai. Nah, benar. Iya, nah kamu bilang nggak berhasil, ya udah nggak berhasil, gitu. Dan ketidakberhasilan kamu itu disebabkan karena beberapa faktor. Ya, faktornya kalau kamu lihat di YouTube, godlike itu, setelah kamu visualisasi, setelah kamu pikirkan apa yang kamu mau, lepaskan, kan gitu, ya, lepaskan, let go. Kalau kamu nanya, lu pakai godlike berhasil nggak? Itu kamu nggak lepasin namanya. Itu kamu masih penasaran. Mana nih berhasil nggak nih? Nah, itu nggak dilepasin. Ya. Atau pada saat kamu bilang berhasil enggak, terus kamu bilang nggak berhasil. Sebenarnya itu lagi ada proses. Di tengah-tengah proses, kamu bilang nggak berhasil, stop. Jadi sebenarnya godlike selalu berhasil. Hanya saja entah itu lagi proses atau ada sesuatu yang bikin itu jadi nggak nongol secara cepat gitu. Nggak nongol secara cepatnya, nggak termanifestasi secara cepat adalah karena kamu sendiri masih ragu, nggak let go, nggak lepasin dengan bilang berhasil nggak, lu berhasil nggak, gue nggak berhasil. Nah, itu tandanya kamu nggak let go, nggak lepasin. Kamu masih mengharapkan, masih needy, masih pengen diem-diem dalam hati, masih lihat-lihat. Kalau let go, lepasin, kamu nggak akan ngomong berhasil apa enggak. Ya udah, kamu terlalu sibuk untuk ngomongin godlike itu berhasil apa enggak karena kamu lagi seru menjalankan hidup ini, gitu. Lagi seru menjalankan passion kamu, ya kan? Jadi di seminar godlike juga kan saya bilang, kalau kamu ingin sesuatu, visualisasikan. Pada saat prosesnya, karena dia nggak terjadi secara instan, pada saat prosesnya kamu harus mendistrak diri kamu untuk nggak mikirin lagi yang kamu pengenin itu. Caranya gimana? Ya udah, kamu enjoy, having fun dengan passion kamu. Kamu lagi pengen main game sana, mau jalan-jalan sana, nggak usah pikirin yang kamu inginkan. Karena kalau kamu pikirin apa yang kamu inginkan itu dan hal yang kamu inginkan itu belum datang, kamu jadi stres. Begitu stres, energi kamu negatif, ya udah yang datang negatif. Ya, jadi kamu harus mendistrak diri kamu untuk nggak mikirin lagi apa yang kamu inginin. Satu, ya. Dua, pada saat kamu menggunakan godlike,
ya, pada saat kamu menggunakan God Light itu tidak memberikan semua yang kamu mau. Ya, dengar nih, God Light nggak memberikan semua yang kamu mau. Jadi jangan pikir kalau gunain God Light kamu mendapatkan semua yang kamu mau. Enggak, God Light tidak memberikan apa yang kamu mau. Ya kadang-kadang berhasil juga yang kamu mau dapat, tapi dia tidak memberikan semua yang kamu mau. God Light akan memberikan apa yang kamu butuhkan. Ya, dia nggak ngasih apa yang kamu mau, tapi apa yang kamu butuhkan. Kenapa? Karena yang kamu mau belum tentu kamu butuhkan, dan belum tentu yang kamu mau itu adalah hal yang sebenarnya kamu inginkan. Hal yang sebenarnya kamu inginkan. Nah, contohnya kamu pengen cewek, begitu udah dapet cewek, apakah kamu pikir, yes ini yang saya inginkan? Enggak. Kamu pengen cewek, begitu udah dapet cewek, kamu akan mikir apa? Aduh nih cewek bikin stres. Tahu gini gue nggak dapet cewek gitu misalnya. Bukan jadi homo juga. Ya jadi apa yang kamu inginkan belum tentu yang terbaik buat kamu. Itu penting. Jadi God Light tidak memberikan apa yang kamu mau, tapi dia memberikan apa yang kamu butuhkan dan apa yang terbaik. Nah, kadang yang terbaik itu kamu pikir bukan yang terbaik. Ini culun gitu. Ini bukan seperti ini. Saya maunya seperti ini, tapi dapatnya yang kayak gini. Ini bukan yang terbaik. Tapi pada saat kamu dapat itu, kamu akan dibawa ke hal lain yang akan lebih baik lagi, dan justru yang kamu mau tapi belum mau sekarang, maunya nanti. Gitu. Contohnya kamu pengen cewek. Contohnya kamu pengen cewek tipe A. Tapi pada saat kamu dapet tipe A, begitu kamu dapet, kamu sadar bahwa dia bukan yang kamu mau. Ternyata yang kamu mau adalah yang tipe B. Gitu. Jadi kadang kemauan kita sendiri pun berubah. Ya, kemauan kita sendiri pun berubah. Jadi nggak selamanya kemauan kita ini adalah yang terbaik. Nah, saya bisa ingin A hari ini, besok keinginan jadi berubah jadi B. Nah, untungnya kalau pakai God Light, si arsitek udah tahu yang kita mau sebenarnya itu apa. Dia membawa kita ke arah sana. Tapi pada saat proses kita ngelihatnya kayak, oh ini bukan yang saya mau. Bener? Bener. Lu ngerasain nggak? Ngerasain banget lah, ya kan? Kalau lu lihat ke belakang kembali, wah iya bener juga, pada saat itu gue nggak pengenin ini, gue malah ngeluh. Tapi 3 tahun ke depan begitu gue flashback lihat ke belakang, oh ya bagus juga hal itu terjadi. Kalau hal itu nggak terjadi, gue nggak akan jadi seperti malah gue sekarang. bersyukur banget hal itu terjadi. Iya, tapi pada saat dulu nggak bisa, lu nggak bisa lihat gitu. Ya, jadi ya klise sih, tapi seperti pepatah mengatakan semua indah pada waktunya. Waktunya sekarang mungkin bukan itu yang kamu mau, tapi nanti ternyata iya itu benar yang kamu mau. Oh my god, kamu malah bersyukur pada saat lihat ke belakang. Tapi pada saat terjadi, pada saat masih proses nggak kelihatan gitu, dan kitanya ngeluh. Pada saat ngeluh, si arsitek ini nggak punya pilihan selain ngasih yang kita keluhkan. Kita pikir gue loser. Terus si arsiteknya bilang, oh ya udah, lu pengen jadi loser, oke, gue kasih lu jadi loser. Jadi pada saat prosesnya jangan mikir jelek. Pada saat prosesnya maknai aja itu bagus. Misalnya kamu punya cewek terus kamu putus, ya udah itu hal bagus, berarti ada yang lebih bagus lagi mau datang. Jangan pada saat punya cewek putus, gue cupu, gue forever alone, jomblo gitu misalnya. Ya udah, sang arsitek bilang, oh itu yang kamu mau, oke, kabul nothing. Ya, seperti itu. Jadi apapun yang terjadi sama kamu, kalau kamu memang sudah melakukan God Light dengan baik, udah visualisasi, udah let go, udah lepasin, semua prosesnya tuh udah bener, tapi bukan yang kamu inginkan yang datang, ya itu justru yang terbaik, yang bagus. Jadi proses, tenang aja. Nah, kalau kamu tidak melakukan proses God Light dengan benar, dan yang datang ke kamu itu bukan yang kamu inginkan, ya udah berarti emang prosesnya nggak benar, kamu harus benerin dulu prosesnya. Tapi kalau kamu udah berpikir semua prosesnya udah benar tapi belum datang, tenang aja. Nanti kemauan kamu akan berubah, dan begitu berubah, kamu akan dapat yang lebih bagus tanpa disangka-sangka. Itu kayak ajaib aja, miracle happens. Cara mempersingkat lifetime dari apa yang kita mau gimana? Ya tuh gimana? Kalau kamu mau mempersingkat lifetime, artinya kamu juga nggak rela mau cepet-cepet dapetin hasilnya.
kan sebelumnya kita udah kasih tahu, kita cuma dikasih petunjuk dan kita jalanin aja. Jadi kamu nggak usah khawatir kapan dapetnya, cepet apa lama. Pokoknya intinya kamu percaya aja. Dan kan tadi kita juga udah bilang si arsitek itu mau yang terbaik buat kamu. Emang kalau kita lihat sekarang lifetime-nya panjang itu, jadi kita kalau kebanyakan lifetime panjang kita pasti mikir itu hal buruknya terjadi. Soalnya nggak terjadi. Makanya mungkin lifetime-nya lama di sini itu juga buat menuju ke hal yang jauh lebih baik lagi. Jadi kamu harus rela punya lifetime. Soalnya lifetime itu emang harus ada. Ya gitu aja. Dua hal sih, satu yang tadi dibilang penting, satu lagi ada lifetime. Kamu harus cari tahu dulu ada yang menghalangi nggak dalam prosesnya. Kalau kamu udah cek salah, cek prosesnya udah bener, good prosesnya, tapi masih ada lag time, itu memang lag time-nya memang diperlukan, memang itulah yang terbaik gitu. Kalau kamu cek prosesnya ternyata ada salah, kamu lag time, kamu cek prosesnya ada yang salah, ya udah itu karena memang prosesnya. Ya, jadi kalau prosesnya udah oke, ada lag time, ya udah itu yang terbaik, let go, lepasin. Benar. Itu, pas itu. Harus tahu prosesnya dulu. Iya, lihat dulu prosesnya kalau benar. Prosesnya udah benar, emang lifetime-nya lama, iya, ya berarti emang itu harus terjadi. Tapi kalau emang prosesnya salah, lifetime-nya lama, ya karena prosesnya salah. Prosesnya benerin, kalau prosesnya udah benar, terus lag time ya udah berarti ya memang itu harus terjadi. Yang terjadilah, udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Oh iya, satu lagi penting ya. Fokuskan kepada apa yang penting buat kamu dan apa yang kamu bisa kontrol. Itu paling penting. Fokusin apa yang penting dan yang bisa kamu kontrol. Yang nggak bisa kontrol, let go. Yang nggak bisa kontrol, udah lepasin aja. Ya. Kebanyakan orang ngefokusin ke hal yang nggak penting dan yang nggak bisa dikontrol. Benar. Orang mau berusaha mengontrol hal yang berusaha mengontrol ya nggak bisa dikontrol. Jadi begitu stres, emosinya negatif, ganti proses. Datanglah semua yang negatif. Jadi benar-benar fokusin apa yang bisa dikontrol saat ini aja dan yang penting. Benar. Ya misalnya kamu ada cewek, kamu suka, yang kamu bisa kontrol apa? Yang kamu bisa kontrol adalah kamu ngomong sama dia gitu misalnya, atau kamu lihat dia dari jauh. Itu yang bisa kamu kontrol. Yang kamu nggak bisa kontrol adalah bikin dia suka sama kamu saat itu juga. Benar. Mustahil. Kalau kamu maksain, pokoknya sekarang juga dia harus suka sama gua, pakai segala macam teknik. Bukannya tekniknya berhasil, dia malah lari. Kenapa? Dia ngerasain needy. Dan pada saat dia needy, pada saat kamu needy dia lari. Kamu stres, frustasi, emosinya negatif, prosesnya jadi negatif. Ya udah, kamu dapet yang negatif. Pokoknya kalau kalian nggak bisa kontrol, udah terima aja. Itu yang terbaik, titik. Misalnya mau jadi kaya gitu misalnya ya. Terus nggak ada cara, satu-satunya cara untuk jadi kaya, kita pengen gitu. Satu-satunya cara yang kita bisa kontrol sekarang adalah jualan kue gitu. Tapi kalian mikir, loh orang kaya kan nggak jualan kue. Orang kaya misalnya punya tambang, atau punya perbankan, atau punya perusahaan. Jualan kue di pasar memang bisa jadi kaya. Tapi itu yang satu-satunya bisa kalian kontrol. Lakukan aja, ntar dari situ akan terbuka jalan lain. Tapi jalan nggak akan terbuka kalau yang bisa kalian kontrol aja nggak dilakukan gitu. Itu penting banget. Ya, gimana hadapin orang yang skeptis tentang buat like? Hadapinnya gimana? Hadapin. Ngapain kamu? Jangan berusaha merubah orang lain. Karena pada saat kamu berusaha merubah orang lain, mereka nggak akan berubah. Mereka malah lebih ngotot mempertahankan programnya. Satu-satunya cara merubah orang lain adalah dengan menjadi contoh. Jadi kamu merubah diri kamu sendiri, lakukan apa yang kamu lakukan, ntar yang kamu lakukan itu jadi contoh buat orang yang melihat kamu, ntar mereka terinspirasi untuk berubah. Berubahnya karena sadar bukan paksaan, gitu ya. Tanya lu ya. Dulu gue nggak percaya. Nah buat yang nonton ini sekarang gitu, ada gak sih waktu yang bisa bikin cepet langsung percaya gitu? Soalnya dulu gue aja udah susah gitu. Gimana gitu? Ya sebetulnya time will tell sih, waktu akan membuktikan. Saya juga sama teman-teman nggak maksain kalian percaya ya. Kalian bisa skeptis, bisa bilang saya bullshit atau apa, itu serah. Tapi waktu akan ngebuktiin, kamu akan ada di satu titik dimana pas di titik itu
Akhirnya kalian bilang, oh iya benar juga ya waktu itu Ron bilang, ternyata baru kejadian nih, dan itu udah 10 tahun. 10 tahun mendatang kalian udah wasting time. Begini, jadi pertanyaan kamu, bagaimana kita berkomunikasi dengan alam semesta, ya? Lalu bagaimana kita tahu peran yang harus dijalankan seperti apa, gitu kan? Jadi gini, fungsi logika kamu bukan ikut campur sama proses, nggak ikut campur sama proses. Fungsi logika kamu itu hanya untuk kamu maunya apa, visualisasikan. Gitu. Oh ya. Itu doang. Jadi untuk sebetulnya langkah awalnya. fungsi logika kamu gini. Logika kamu maunya apa dan kamu visualisasikan. Fungsinya itu. Dan logika kamu punya satu fungsi lagi, yaitu membersihkan program-program bawah sadar. Jadi pada saat kamu visualisasi, misalnya kamu mau dapet cewek seperti A gitu. Terus kamu bayangkan cewek seperti A, tiba-tiba logika kamu ngomongnya gini. Mana mungkin. Nah, itu yang ngomong program melalui logika atau inner voice. Nah pada saat mana mungkin baru logika kamu gunakan. Ya mungkin aja karena gini-gini untuk melawan program lama. Jadi fungsinya logika cuma itu. Nah sekarang pada saat kamu udah visualisasi, harus berbuat apa? Jangan pakai logika. Harus berbuat apanya? Peran kamu bagaimana mulainya? Terus setelah itu ABCD-nya gimana? Itu intuisi yang akan main. Jadi setelah kamu visualisasi, menentukan apa yang kamu inginkan, 3 hal akan terjadi. 1, kamu langsung dapat yang kamu inginkan, boom, selesai kan? Atau 2, kamu dapat ide. Dapat ide itu dapat ide lah. Kamu lagi mikirin gimana caranya untuk A, tiba-tiba kamu lagi jalan-jalan atau lagi mandi atau lagi mau tidur atau lagi tidur bahkan di dalam mimpi, kamu dapat ide. Lakukan B. Ide itu muncul dan pada saat kamu lakukan berhasil. Atau yang ketiga, kayak gitu. Muncul ide, muncul ide. Atau yang ketiga, kamu tidak terjadi apa-apa. Pada saat tidak terjadi apa-apa ya, kamu harus lihat lagi. Mungkin memang tidak ada apa-apa, belum saatnya, atau ada program di bawah sadar yang menghalangi. Nah, kalau ada program bawah sadar menghalangi, kamu harus buang itu. Nah, itu mungkin topik bahasannya nanti lagi. Gimana caranya untuk membersihkan program kan gitu. Yang jelas, universe itu berbicara melalui feeling, melalui intuisi, feeling. Dia nggak mungkin melalui kata-kata. Nggak mungkin berkata, hai Tony, kamu harus enggak. Dia berbicara dengan bahasa universal, yaitu feeling, intuisi gitu. Jadi peran kamu adalah mengikuti intuisi. Udah, itu peran kamu, mengikuti intuisi, mengikuti passion, itu doang. Jadi contohnya gini, kamu pengen dapet cewek gitu. Pada saat itu intuisi kamu bilang apa, atau passion kamu bilang apa, atau yang passion itu maksudku seperti ini ya, aku lebih spesifik lagi. Passion adalah sesuatu yang kamu yang bikin kamu bahagia pada saat itu apa, itu passionnya. Passion adalah sesuatu yang bikin kamu bahagia, melakukan sesuatu yang bikin kamu bahagia. Misalnya kamu pengen cewek seperti A, dan pada saat itu passion kamu bilang main PlayStation, ya udah main PlayStation. Make yourself happy. Nah, happiness ini, kebahagiaan ini, itu akan membuat vibrasi atau getaran kamu, getaran energi kamu itu lebih kuat. Semakin bahagia semakin kuat. Getarannya semakin kuat, semakin cepat nanti datangnya. Gitu. Ya, jadi penting banget satu lagi masukin ke proses adalah make yourself happy. Bikin diri kamu happy dengan mengikuti passion kamu. Jadi peran kamu adalah mengikuti passion. Pada saat itu kamu merasa main PS, ya udah main PS. Terus habis main PS ngapain? Nonton TV. Terus habis itu ngapain? Tidur. Misalnya kamu passion kamu seperti itu terus selama sebulan, ya udah ikutin aja. Gak apa-apa. Nah, nanti otak logika kamu bilang, gimana dong? Harus gini, harus gitu. Cuekin aja, ikutin aja. Nanti selama sebulan kamu lakukan itu, ya. Terus-terusan ikutin passion kamu, main PlayStation aja sebulan. Nanti tiba-tiba pas hari ke-30 kamu akan ngerasa bosen. Misalnya, kamu akan ngerasa bosen. Pada saat ngerasa bosen, passion kamu apa?
Passion kamu misalnya bosan nih mau ngapain nih, approach gitu maksudnya. Passion kamu bilang approach karena bosan gitu main passion, ya udah silahkan approach. Atau nelfon cewek, ya udah silahkan nelfon cewek gitu. Tapi nggak mesti approach juga, tergantung intuisi kamu bilang apa gitu. Aku kasih pikiran aku ya, aku nggak bilang kamu salah atau gimana ya, tapi ya ini kita tukar pikiran. Menurut aku gini, pada saat kamu visualisasi dan kamu lepaskan, kan kamu lepaskan. Kalau udah lepaskan itu udah jangan ikut campur, jangan nanya-nanya lagi gitu. Kalau kamu masih mancing-mancing, itu namanya nggak lepaskan, itu kamu needy terselubung. Ya, karena kamu pikir alam bawah sadar nggak akan merespon sama visualisasi kamu, makanya harus dipancing gitu kan kamu pikirnya. Nah, kamu bilang, kamu diemin aja nggak muncul-muncul, ya. Itu sendiri belum lepas berarti kamunya. Kenapa? Kamu masih nungguin kan? Kok belum muncul-muncul? Kamu nungguin, berarti itu belum lepas. Dia nggak akan muncul sampai kamu lepaskan gitu. Bener nggak? Dengan nungguin, kok nggak datang-datang, itu belum lepas. Lepas adalah sama sekali udah nggak peduli. Ya, sama sekali udah nggak peduli. Fungsi kamu visualisasi sebetulnya apa? Ngapain harus visualisasi kan gitu? Fungsinya visualisasi adalah merasakan apa yang kamu ingin rasakan pada saat kamu sudah dapat. Kalau kamu udah dapat, rasanya seperti ini. Begitu kamu udah rasain, kamu udah nggak mau lagi. Jadi fungsi visualisasi adalah untuk tidak menginginkan lagi apa yang kamu inginkan. Lalu kamu lepasin. Jadi udah nggak needy lagi. Jadi fungsi visualisasi adalah kamu bayangin kamu udah dapet, ya udah dapet, so what? Udah males, nggak butuh lagi. Kayak kamu pengen banget sebuah benda, pengen banget gitar bilang lah. Kamu belum dapat gitarnya limited edition. Kamu nabung pengen beli gitar. Wah pengen banget. Udah kebeli nih gitarnya, mainin sebentar, paling digantung, udah kan nggak dimainin lagi, bener nggak? Jadi fungsinya visualisasi adalah untuk tidak needy lagi. Kamu udah mikirin kalau udah dapet kayak gini rasanya, oh enak, udah lepasin. Kamu udah nggak pengen lagi. Kamu mau hal itu, cuma udah nggak butuh amat gitu, mau dapat mau enggak. Jadi itu fungsinya visualisasi sebetulnya adalah visualisasi dan melepaskan adalah kepercayaan total kepada universe untuk membimbing kamu ke arah yang dia inginkan. Logika kamu udah nggak ikut campur lagi sama sekali. Kamu hanya memainkan peran, yaitu mengikuti apa yang alam semesta inginkan. Kan makanya sebutannya godlike. Kenapa? Kamu menyatu dengan alam semesta, jadi godlike. Kamu udah nggak pakai otak kamu. Otak kamu ini, logika kamu itu kecil. Hal kecil, logika manusia itu hal kecil. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma mengulang program. Gitu. Jadi begitu kamu selesai visualisasi, kamu udah melepaskan, udah jangan pikirin lagi. Ikuti passion kamu. Karena apa? Yang membimbing kamu adalah passion kamu. Itu yang harus kamu lakukan actionnya. Misalnya passion kamu bilang main game, ya udah main game. Jangan mikir ya. Kalau kamu mikir habis ini apa, ntar jadi merusak proses. Ikutin aja ini intuisi kamu. Main game. Terus misalnya main gamenya sebulan, ya udah main game aja sebulan. Jangan pertanyakan, jangan sama sekali mempertanyakan. Ikutin aja. Sebulan, habis sebulan tiba-tiba kamu akan merasa bosen kan? Aduh bosen nih. Ngapain ya enaknya kan gitu kan? Perasaan kamu udah, passion kamu udah hilang. Kalau passion kamu masih ada, kamu akan main game terus sampai bosen. Begitu bosen, enaknya ngapain ya? Buka Facebook ah. Pada saat kamu buka Facebook, tahu-tahu ada cewek, ting, nongol. Nah, mungkin aja selama sebulan itu kamu passionnya main game, karena dalam sebulan itu cewek itu belum ada di Facebook. Begitu pas sebulan, cewek itu baru ada. Jadi kamu memang dibawa ke arah sana gitu loh. Nah, tapi sekali lagi, untuk totally, benar-benar total pasrah sama alam semesta yang gak kelihatan itu menakutkan bagi logika gitu. Ya, Ya kan? Karena saking takutnya kamu harus pikir harus ada persiapan, kenapa belum datang, gini. Nah, logika kamu khawatir. Gitu. Tapi sekali lagi ini semua kepasrahan total, bener. Semakin kamu cari, semakin nggak ketemu kan? Semakin nggak dicari malah ketemu, bener nggak? Ya, seperti itu. Emang strugglingnya itu logika ngomong gini, intuisi ngomong gini, nah, itu berdebat terus. Makanya ya memang begitu struggling.
Tapi kalau aku lihat ya dari pengalaman-pengalaman aku ya, atau mungkin kamu juga bisa lakukan ini. Kamu lihat kembali pengalaman-pengalaman sebelumnya. 5 tahun, 10 tahun ke belakang dari hari ini gitu. Kamu lihat. Kamu jabarin semua keputusan-keputusan yang kamu buat berdasarkan intuisi. Kamu lihat, kamu seperti dibawa, kayak ada polanya, kamu kayak dibawa. Bener-bener kayak ada yang membimbing gitu. Terlalu hebat untuk bisa mengikuti jalan kayak gini, ada polanya gitu. Dari sini tiba-tiba ketemu ini, ketemu. Kamu sendiri amazed, kaget, wow, gitu kok bisa kayak gini. Aku pun kayak gitu. Nah, itu bisa jadi sebagai bukti atau sebagai pancingan atau sebagai peyakin buat logika kamu. Nih lihat nih, gitu. Nah, tapi logika kamu banyak worry sih pasti. Apalagi misalnya, ntar wasting time, udah umur segini lah, apa? Ntar kesempatan hilang lah, gitu-gitu. Nah makanya godlike itu kepasrahan total sebetulnya. Berani nggak? Iya, ya memang menurut pengalaman gitu Ron. Aku bisa jadi seperti sekarang ini sebenarnya di luar rencanaku semua. Nah, betul. Justru rencana kamu, betul. Justru rencana kamu 180 derajat berbalik, tapi justru yang kamu dapat adalah lebih dari rencana kamu kan? Iya. Jadi intinya tuh sebetulnya gini, kamu akan dapatkan hal yang kamu udah nggak inginkan lagi. Paradoks kan? Bagi logika itu paradoks kan? Gimana kamu dapat hal kalau kamu nggak inginin? Tapi kenyataannya gitu, kamu akan dapat hal pada saat kamu nggak inginin lagi. Jadi benar-benar ingin tapi nggak ingin. Iya makanya itu nggak konsisten bagi logika. Tapi ya begitulah intuisi. Aneh, tapi ya memang begitu. Kamu dapat pada saat nggak ingin, loh kok bisa gitu? Ya memang begitu, makanya ya sekali lagi ya logika. Ya memang nggak semua sih, karena memang kita kan posisinya berserah kan. Betul. Total. Jadi kita skenario nya ya sesuai apa yang alam semesta itu ciptakan. Betul. Ya mungkin kebetulan skenarionya alam semesta memang mendukung. Kita kan punya banyak impian kan Ron, A, B, C, D, E ya. Ya mungkin yang sesuai dengan alam semesta A, C ya, itu A, C itu yang terwujud gitu. Yang B, D, E ini mungkin nggak terwujud gitu. Aku punya pengertian begini. Alam semesta selalu memberikan yang kita inginkan atau lebih. Ya, jadi kalau kita ingin sesuatu, kalau kita nggak dapat, pasti yang lebih akan dapat, yang lebih dari itu akan dapat. Kecuali kalau kita dapat yang buruknya, yang lebih kurang dari yang kita inginkan, itu karena program lama kita, ada belief yang menghalangi. Belief itu di alam bawah sadar, itu yang harus dibersihin. Gitu. Jadi kalau kita dapat apa yang kita inginkan, kalau kita nggak dapat apa yang kita inginkan, 2 kemungkinan, kita bisa dapat lebih dari itu atau kurang. Pada saat kita dapat kurang atau begitu-begitu aja, nggak ada perkembangan, lihat alam bawah sadar kita itu ada program-program yang menghalangi. Nah karena program-program itu di alam bawah sadar, ya kita nggak sadar dong. Begitu kita lihat di alam bawah sadar pakai logika, barulah kita tahu, oh ternyata di dalam alam bawah sadar nih ada program yang bilang begini. Oh waktu kecil ternyata teman aku atau orang tua aku suka bilang begini, makanya masuk alam bawah sadar. Jadi fungsinya logika sebetulnya itu cuma menentukan tujuan akhir sama untuk melihat alam bawah sadar, untuk mereparasi belief yang ngaco. Tapi untuk menentukan jalan ke depan, logika nggak bisa dipakai. Yang dipakai menentukan jalan ke depan adalah intuisi. Logika buat menjelaskan, gitu. Skema besarnya sih seperti itu. Aku punya pemikiran seperti ini lagi. Kalau misalnya Ron ya, kan sering dapat istilahnya kebetulan ya, mungkin cewek yang telepon duluan terus apa itu kan Ron kan sudah punya pengalaman, istilahnya pengalaman di bidang romansa ya, mungkin sudah banyak kenal cewek-cewek, terus akhirnya jadi possible itu. Kalau aku mikir apa yang pengalaman Ron yang dulu itu terakumulasi juga apa ya, menjadi penyebab di mana Ron punya banyak kemungkinan dibanding aku yang nggak punya
masih belum punya pengalaman sama sekali Iya. tentang wanita. Jadi Betul, mungkin betul. kemungkinan yang aku dapat ini mungkin lebih kecil. Jadi itu misalnya Ron sekali dapat yang nelpon cewek 10 misalnya gitu. Aku cuma 1 gitu. Aku tanya sama dia, loh kok bisa begitu? Loh ya kan pengalamannya orang kan beda-beda. Kalau mungkin Ron nilainya sudah 5, ya kan? Kalau aku kan masih minus gitu loh. Istilahnya aku masih di posisi minus 1, Ron sudah 5. Ya, jadi maksud kamu begini, aku udah sering ngomong sama cewek dan punya teman cewek banyak. Aku punya teman cewek 100 dari awal-awal aku ngomong sama cewek. Jadi karena aku bekerja keras awalnya, jadi aku punya 100 teman cewek, kemungkinan aku 100. Sedangkan kamu belum seperti aku lakukan, jadi kamu cuma punya 1 teman cewek. Jadi 1 ya kemungkinan kamu 1, itu maksudnya kan? Iya. Nah, aku rasa begini, dulu aku pakai logika aku pengen punya banyak kemungkinan. Aku menciptakan kemungkinan menggunakan logika, gitu istilahnya. Menciptakan kemungkinan menggunakan logika. Ya kan, logika pasti mikirnya, oh karena ada kemungkinan gini-gini. Oke, kalau gitu gimana cara ciptakan kemungkinan? Nah, aku bikin planning, belajar dari orang, gini-gini, menciptakan kemungkinan. Nggak ada yang berhasil. Nah, justru pada saat aku menggunakan intuisi, baru kemungkinan itu muncul. Jadi kemungkinan yang besar yang aku punya sekarang, itu karena aku ngikutin intuisi. Jelas nggak maksudnya? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak orang yang baru mulai hari ini, baru tahu kayak gini, nggak punya kemungkinan 0, tiba-tiba misalnya aku butuh 10 tahun untuk bikin kemungkinan, tiba-tiba dia hanya butuh 2 hari, kemungkinan bisa lebih besar dari aku. Mungkin nggak? Mungkin aja. Kenapa enggak? Kan gitu. Kalau kita bilang nggak bisa, kita udah menghakimi dong. Kalau kita bilang kenapa enggak, justru kita berserah. Nah, tergantung belief dia menghalangi dia maju nggak, dia bisa bersihin nggak alam bawah sadarnya. Terus apakah memang jalan dia bisa cepat atau enggak gitu, tergantung seberapa dia pasrah gitu. For example, orang pengen jadi kaya, let's say orang paling kaya di dunia Bill Gates lah misalnya. Bill Gates itu butuh waktu 10 tahun untuk jadi orang paling kaya kan, bilioner lah. Dia jadi bilioner butuh 10 tahun. Nah, sedangkan Mark Zuckerberg yang Facebook, dia nggak butuh lama kan, 3-4 tahun tiba-tiba jadi bilioner kan, ya kan? Maksudnya bisa jadi bilioner juga dalam waktu singkat gitu, cepet ngebut gitu. Dan sekarang ini kalau kamu lihat orang-orang kaya itu yang jadi bilioner itu ngebut lebih cepat dari yang sebelumnya gitu. Jadi aku pikir bisa, kamu juga bisa punya kemungkinan bahkan lebih banyak dari aku bisa. Kenapa enggak? Jangan jadikan pikiran logika bahwa aku punya kemungkinan banyak, kamu enggak, sehingga kamu tidak punya kemungkinan sebanyak aku, jadi kamu harus begini begitu dulu. Ya enggak, itu logika. Kamu berusaha melogikakan atau merasionalisasikan yang terjadi gitu. Itu logic talk. Logika kamu sedang menyusun teori konspirasi. Tapi sebetulnya bukan itu. Kembali lagi, seberapa pasrah kamu, seberapa nggak needy, dan seberapa bersih alam bawah sadar. Aku rasa sih itu ya. Menurut kamu gimana? Make sense nggak? Ya, yang tadi aku jelasin itu make sense nggak? Ya make sense sih. Karena aku ngerti sih, karena kamu logical thinking banget, critical, dan tapi ya bagus, memang harus dipertanyakan ya. Kalau nggak gini loh, kalau kita logical thinking gitu, critical, kalau nggak dapat jawabannya rasanya tuh belum puas hati gitu. Kayak ada yang ganjel gitu. Iya memang seperti itu sih. Kalau misalnya kan gini, misalnya kita apa perlu misalnya hasil dari intuisi ini akhirnya kita catat, maksudnya kita wujudkan secara logika. Misalnya kita tiba-tiba punya intuisi, ide konsep seperti ini. Nah, lalu logika kita kan pasti merekam, mencatat, atau misalnya kita mimpi. Nah, terus aku catat itu. Apa itu juga bisa? Ya, karena kalau kita punya ide atau apa, terus kita
kita catat terus kita rekam. Iya Seperti itu. nggak apa-apa. Kalau punya ide dicatat, direkam, oke. Tapi lebih bagus lagi bertindak saat itu. Jadi gini loh, ide kalau kita catat doang, besok udah basi, idenya udah basi, udah itu ide kemarin, sekarang udah nggak applicable. Justru ide akan applicable pada saat kita langsung jalanin sekarang. Makanya aku bilang spontan. Ide muncul, go. Nggak usah pakai ide, catat dulu deh nanti terus dipertimbangkan. Enggak, udah langsung go aja. Dan trust, totally trust bahwa itu akan membawa kamu ke satu titik yang diperlukan gitu. Penting sih spontan. Aku rasa sih intuisi itu nggak mikir ya. Kamu ambil aja yang kamu rasa benar pada saat itu, nggak usah mikir-mikir. Kalau perlu kalau perlu digambreng aja, blank tak, dah ini aja udah gitu. Kalau lagi bingung spontanitas aja, nggak usah mikir. Kalau lagi bingung apapun yang ada di kepala, udah gitu. Ngomong sama cewek juga gitu, kalau lagi bingung udah ngomong ini. Nah, tapi ingat, belum tentu berhasil ya. Belum tentu berhasil saat itu ya. Saat itu belum tentu berhasil ya. Kadang berhasil, oke, kadang enggak. Nah, tapi ingat, kalau kamu udah bikin pilihan berdasarkan intuisi dan tidak berhasil, ingat, itu bukannya tidak berhasil. Itu adalah pancingan untuk kamu maju ke satu titik. Jadi meneliti perusahaannya. Nggak perlu. Misalnya kamu nggak usah meneliti perusahaan. Misalnya perusahaannya gagal nih, misalnya kamu ditipu gitu, ya. Pada saat itu tampak buruk. Tapi 2 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, kalau kamu nggak ditipu, kamu mungkin nggak akan ketemu si orang ini yang minjemin kamu duit. Akhirnya perusahaan kamu maju gitu misalnya. Jadi misalnya kamu bikin perusahaan nih, kamu udah ikutin intuisi bikin perusahaan bangkrut misalnya, terus kamu punya utang. Nah, pada saat itu tampak buruk. Tapi kalau kamu nggak bikin perusahaan, nggak bangkrut, nggak punya utang, kamu nggak akan ketemu si orang ini. Ternyata orang ini bantuin kamu untuk bikin bisnis. Nah, begitu kamu lihat ke belakang, 2 tahun kemudian kamu lihat ke belakang, oh kalau misalnya perusahaan nggak bangkrut nih, mungkin ini nggak akan terjadi, gitu. Makanya kamu jangan menghakimi begitu ada hal yang terjadi, kamu jangan langsung cap ini buruk, ini baik, ini buruk, ini baik. Jangan, itu logika. Cap buruk baik itu dari mana datangnya? Dari program kan. Program yang ngecap itu buruk atau baik. Ya kan? Kalau misalnya kamu pacaran sama orang yang rambutnya merah gitu misalnya. Dari kecil kamu diajarin orang yang rambutnya merah itu jahat gitu. Terus kamu dapatnya orang rambut merah. Nah, kamu akan pikir, wah ini buruk, padahal belum tentu. Jadi pada saat satu kejadian terjadi, jangan langsung hakimi ini buruk. Belum tentu, dia lagi ngebawa kamu ke satu titik. Kayak gitu. Jadi ya udah, ambil aja keputusan. Mau benar atau salah. Ngeri juga dong. Ya, memang I know. Tapi kalau kamu lihat ke belakang, yang kamu lakukan dulu, pada saat kamu ngeri nggak tahu mau apa, ikut intuisi, biasanya akan membawa kamu ke hal yang bagus. Gitu. Memang ngeri, I know, karena logika kita kan butuh security. Tapi ya you have to do it gitu. Kayak aku dulu bikin ebook aku belum punya pengalaman nulis lah, nggak punya masalah, ya aku tulis aja 2 hari jadi sebarin, tau booming. Nah, who knows kan kan gitu, you never know gitu. Gue selalu yakin apa yang gue mau, apa yang gue inginkan itu bakal datang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini bagus nih. Apa yang membuat lu pede untuk mikir bahwa ini pasti dapet nih? Apa yang bikin lu pede? Entah physically Indra Herlambang ya? Enggak sih. Karena dari semua apa yang gue telah baca, gue pelajari, balik lagi ke keyakinan diri sendiri. Atau mungkin karena sebelumnya lu udah dapat bukti-bukti atau proof yang memperkuat belief bahwa ya sudah gitu. Betul, ya bukti-bukti itu juga bener banget, banyak banget gue denger cerita dari buku, dari lo juga termasuk gitu kan. Dan keyakinan itu dan keikhlasan untuk menunggu itu datang itu penting banget gitu. Maksudnya menunggu itu datang, maksudnya apa menunggu? Ya jangan terlalu menagih dari universe atau dari God gitu ya. Jangan nuntut ya. Mana nih gitu. Yang penting yakin aja itu bakal datang cepat, sooner or later itu juga bakal datang gitu. Jadi waktu pun terserah mau datangnya kapan gitu kan. Let go, dapat enggak, termasuk waktunya kapan, ini berhasil apa enggak, ya lepasin aja ya. Ya betul.
Penting selama kita masih punya keyakinan untuk dapetin itu ya. Penting kita punya keyakinan aja. Setelah itu pas. Nah, gini, kalau misalnya lu lepasin sesuatu, rasa takut itu akan timbul kalau lu nggak ngapa-ngapain kan, atau nggak take action atau pokoknya rasa takut itu akan timbul kalau lu nggak ngapa-ngapain, nggak sibuk gitu. Nah, pasti ada satu poin di mana lu let go, lu lepasin apapun yang terjadi, tapi lu sibuk melakukan sesuatu sehingga rasa takut itu nggak muncul kan? Ada nggak kayak gitu? Ada, betul banget. Apa yang lo lakukan? Apa yang lo lakukan? Dan apa ya, ketika yang paling ininya sih kadang cobaannya itu ya ketika nggak datang ya. Nggak, maksudnya gini, gue kan selalu bilang bahwa pada saat lu let go, lepasin, dan lu nunggu kelamaan nggak datang atau lu mulai ragu gitu, lu harus mendistract diri kan. Mendistract dirinya adalah dengan melakukan passion lu. Melakukan passion, lu sibuk, lu nggak mikirin lagi kapan waktu datangnya karena lu terlalu asik menjalankan passion. Jadi you forget about kapan datangnya. Kepasrahan itu ya udah pasrah aja gitu. Jadi nggak ada doubt atau nggak ada ragu yang masuk kan. Apakah lu melakukan itu, melakukan passion lu atau apa untuk ya jalanin hidup lu gitu? Iya, kadang iya seperti itu juga. Jadi gue ya ketika itu datang ya sudah, gue mencoba menyibukkan diri. Ya tiap hari pun ya jadi aktivitas normal biasa aja tanpa memikirkan hal-hal seperti itu lagi. Jadi ya sudah lah gitu, dilepas aja, kita jalani hidup aja biasa seperti itu tanpa harus terlalu memikirkan itu nggak datang terus sama sekali gitu. Menyibukkan diri itu penting juga sih. Jadi ikhlas itu atau let go itu penting karena beberapa hal ya. Satu, kalau udah mulai takut kita distract sama passion kita lakukan passion jadi lupa gitu kan. Terus kita juga cari bukti dari pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain. Kayak contohnya teman-teman yang denger ini, mungkin ini jadi pengalaman orang lain, dia tambah percaya gitu-gitu ya. Jadi penting juga untuk mencari bukti walaupun nggak dari diri sendiri, mungkin dari orang lain gitu. Betul. Dan emang satu poin penting juga sih buat teman-teman yang dengar, pahamin sih, emang pada saat kita let go, pada saat kita melepaskan segala macam apa ya, kesoktauan kita yang di God Light ditekankan gitu, bahwa kita tahu tujuan akhir, caranya kita lepasin, nggak usah sok pinter sendiri gitu. Pada saat kita ngelepasin kesoktauan atau kesokpintaran kita dan let it go, justru yang bekerja itu adalah alam semesta atau universe atau sang arsitek itu yang akan membawa kita ke yang benar-benar kita inginkan gitu. Walaupun kita nggak bisa ngelihat yang terjadi seperti apa, itu benar-benar kayak ajaib aja gitu. Tahu-tahu dikenalin lah, tahu-tahu ada cewek nyamperin minta nomor handphone lah, tahu-tahu gimana gitu ya, aneh. Betul. Jadi ya ketika kita udah melakukan ritual, jangan pernah berpikir paling ntar kayak gini nih, jalannya terjadi. Jangan sok tahu deh. Gak gitu. usah, lepas aja gitu, biar yang ngatur udah yang di atas gitu, jangan yang sok tahu, bener. Kalau gue bilang gitu. Walaupun pada saat itu tampak buruk gitu misalnya, atau tampak seperti nggak ada perubahan, itu sebetulnya ada perubahan. Kitanya jangan kasih label aja, udah enjoy aja gitu, lepasin aja ya. Betul. Dan sesuatu yang buruk itu sebetulnya bukan yang buruk. Pada saat itu kelihatannya buruk, tapi sebetulnya itu sesuatu yang buruk itu terjadi untuk membawa kita ke satu titik yang bagus. Tapi belum sampai ke titik yang bagus, kita udah memaknai buruk nih, nggak berhasil nih, bullshit nih, ya udah hancur semua kan. Jadinya kalau gitu. Dan perubahannya tuh radikal gitu, total, nggak cuma sedikit-sedikit, nggak cuma cewek tadinya nggak ngasih respon terus ninggalin lo, nggak begitu. Ini responnya total gitu ya, maksudnya perubahan itu total ya. Betul, sangat mempengaruhi, bukan hanya untuk masalah percintaan ya, tapi semuanya ya, dari rezeki, pekerjaan, segala macam. Nah, lu pernah ngefek ke yang lain juga nggak? Ngaruh banget gitu ya, terutama keseharian gue ya. Kalau dulu kan
ibaratnya kalau pekerjaan tuh stres, apalah kalau udah hari Senin gitu kan, yang stres gimana, kalau ketika banyak kerjaan stres. Tapi gue menghadapi itu dengan sangat happy gitu, mood gue pagi itu sangat happy karena gue malam berimajinasi besok bakal jadi hari terbaik dalam hidup gue, besok akan menjadi sangat membahagiakan bagi hidup gue, besok adalah hari terbaik di gue gitu kan. Maksudnya visualisasi, bukan imajinasi, visualisasi. Iya, visualisasi sebelum tidur dan ketika bangun tidur dan mau mandi gitu. Itu selalu gue praktekkan setiap hari dan itu selalu membawa kebahagiaan sendiri gitu loh. Dan di pekerjaan jadi enak kita ngejalanin hubungan sosial dengan orang lain juga makin enak, rezeki apalagi gitu kan. Jadi lebih apa ya? Menikmati hidup lah gitu. Iya, gitu. Lebih hidup gitu ya. Kebanyakan orang hidup jadi hidup lebih hidup gitu. Kebanyakan orang hidup tapi kayak ngerasa mati, hidupnya tuh cuma rutinitas muter-muter itu aja gitu, dia bosen. Betul. Lebih bisa menikmati itu sekarang. Oke. Jalanin aja gitu. Kenapa? Ya lebih bisa ngejalanin segala macam, misalnya kita dikasih jalan. Ini lo harus ke sana oleh si arsitek ya. Lo harus ke sana, oke, kita ikutin ke sana. Ini harus ke sini, oke, kita ikutin ke sini. Tapi juga ntar ujung-ujungnya ke titik yang kita inginkan gitu. Walaupun pada saat ada ide itu muncul kesana kesini nggak sepertinya terhubung atau sepertinya buruk, tapi ya jalanin aja. Betul banget. Lu ada ini nggak wisdom atau pesan-pesan yang ingin lu sampaikan ke teman-teman gitu, supaya yang dengar juga bisa terinspirasi dan juga bisa merasakan keajaiban itu. Oke, mungkin kalau yang bisa gue share sedikit ya. Godlike itu apa yang diajarkan di Godlike atau apa yang di-sharing selama ini oleh Ron di Godlike itu udah banyak buktinya gitu ya. Dan itu sudah banyak yang mengakui bahkan di dunia internasional sekalipun gitu. Banyak kalau karena gue dalami agama Islam juga banyak yang didikan seperti itu. Dapat banyak buktinya. Jadi ya nggak usah ragu lagi sih bagi gue, jalanin aja, dan yang penting tadi adalah keikhlasan gitu loh, let go-nya gitu loh. Jadi kalau cuma jalanin ritual, mau visualisasi semati-matian apapun tapi lo nggak bisa let go, itu bakal percuma kalau bagi gue ya. Jadi ya setelah itu let go aja. Dan gue yakin si arsitek, Tuhan atau universe atau apalah itu bakal menuntun ke arah yang lo inginkan gitu. Caranya aja. Jadi yang paling penting itu let go-nya, ikhlasnya, melepaskannya itu ya. Betul. Dan jangan sok pinter sendiri ya, sepinter-pinter apapun dia secara akademis atau secara logika atau apa, tapi ya let go-nya itu penting. Ya, karena kan kita juga manusia ini yang menciptakan juga ya universe ini ya, Tuhan gitu kan. Jadi ya mau sepinter apapun jangan sok menebak-nebak, jangan sok tahu lah segala macam, ya sudahlah jalanin aja. Toh in the end nggak ada yang bisa meramal masa depan kecuali si arsitek ini kan yang punya kunci waktu itu ya. Betul. Yang penting kita bilang atau kita tunjukkan kita maunya apa, terus kita ikhlaskan, nanti jadinya seperti apa ya sudah serahkan sama yang si arsitek atau Tuhan. Dan pada saat ada ide datang ke kita, jangan diragukan, jangan dipertanyakan, lakukan aja. Betul, jangan nebak-nebak nih kenapa ya, ini jawabannya nih, nggak usah gitu, biasa aja, jalanin aja, ikutin aja gitu. Nggak usah bilang dari buku ini bilang nggak boleh begini, harusnya begini. Nggak usah nggak usah dipusingin, yang penting ya kalau begitu ya jalanin aja walaupun tampak seperti aneh. Betul. Sekali kebanyakan mikir ketika udah ini kita jalan gini nih, like nih nggak usah gitu. Godlike ya ketika visualisasi, ketika lihat udah itu Godlike, setelah itu udah biasa aja, jangan sok tahu gitu. Kayak pikiran ntar makin nggak jadi lagi. Iya, jadi ya mungkin terakhir nih ya, bahwa dan lu juga pasti agree ya, dan kita juga bilangin sama teman-teman ya bahwa less effort itu more quality gitu, less is more. Jadi jangan sampai terperangkap lagi di pikiran bahwa more is more gitu. Semakin kerja keras semakin dapat banyak. Enggak, justru semakin kita santai, tenang, relax, nggak terlalu banyak pikiran, nggak terlalu ngotot, jedotin pala istilahnya.
semua malah datang gitu ya. Jadi ya seperti itu, justru enak kan, itulah hidup kan. Jadi Gue setuju banget sama pendapat kayak gitu ya, less is more. Ya segala macam yang apa yang selama ini gue dapatkan, yang gue inginkan yang maksimal, justru ketika usaha gue tuh sedikit gitu, bukan yang terlalu nge-push, usaha sana sini segala macam, rayuan gombal segala macam dikeluarin. Justru yang biasa aja, ngobrol biasa tentang apa, itu yang lebih maksimal, nanti dapatnya hasilnya itu lebih maksimal di situ. Oke. Menurut lo belief itu apa? Belief itu kayak kalau buat gue sendiri adalah gue nggak worry, gue nggak pikirin caranya gimana secara terstruktur. Lu nggak mikirin caranya, lu nggak mikirin kapan datangnya. Ya, gue cuman pasrahkan gue sama universe atau God atau karma atau God atau Tuhan, dan gue yakin kayak pasti ini gue bakal dibawa ke sana gitu. Yakin, dan gue hanya melakukan apa yang gue bisa, dan gue nggak menunggu, nggak apa, gue nikmatin detik demi detik yang gue laluin, Moment to moment. Yap. Ya, menurut gue belief tuh keyakinan atas dasar kepasrahan gitu. Artinya kita yakin sama apa yang kita mau capai, kita bisa mencapai itu dengan dasar kepasrahan. Jadi kita udah let go sama apa yang kita pengenin, tapi kita yakin akan sampai di sana. Tapi bukan berarti nggak take action ya. Betul, kita tetap harus lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi action itu berdasarkan intuisi, bukan berdasarkan mikir. Iya, Gitu. iya. Banyak kan orang mikir belief nggak take action, salah. Iya, tetap. Belief take action, cuma actionnya bukan dari mikir, tapi dari intuisi. Jadi kalau kita suka ngirimin intuisi gitu. Lu apa belief? Ya, belief itu ya lu pengen sesuatu, tapi lu jangan memaksakan harus gitu, harus sesuatu itu lu dapetin. Justru yang itu yang bikin lu malah makin gagal sih. Jadi mungkin maksud lu pengen sesuatu, tapi lu believe bahwa jalannya itu akan datang sendiri, bukan pakai cara lu gitu kali ya. Iya iya. Karena terkadang caranya itu suka datang Jangan mikir gitu. Iya, datang sendirinya gitu. Jadi summarize-nya menurut, karena gue anak sekolahan, gue teori ini. Belief itu adalah suatu kondisi di mana lo udah nggak peduli apa, kapan, gimana caranya, kenapa jadi seperti itu, dan di mana tentang hal yang lo pengenin. Jadi lo benar-benar lepaskan diri lo sama alam semesta, dan lo zero question, you just only action. Gue summarize lagi. Belief itu lu pengen sesuatu dan lu tahu lu pasti dapet, titik gitu. Iya kan? Iya. Belief itu lu pengen sesuatu, lu tahu itu pasti datang tanpa alasan, titik. Iya nggak sih? Gak ada koma. Nggak ada tapi kan? Gila ya? Susah kalau udah S3 ya. Gue kuliah lagi nih, satu lagi nih. Basically, God like ini worth it sih, gue ngerasanya, karena yang kita ngomong miracle ya. Yes. Bukannya sesuatu yang lu harus kerja keras step by step. Ini Yes. bener-bener miracle yang Yes. nggak masuk akal tapi terjadi. Itu yang penting. Jadi di God like itu sebenarnya kalau untuk mendapatkan sesuatu justru kita harus melakukan kebalikannya, yaitu jangan kerja keras gitu. Santai gitu ya. Semakin santai, semakin kita lepaskan dan membiarkan alam semesta mengatur semuanya, bukan kita yang sok tahu ngatur sendiri, malah datang lebih cepat dan lebih efektif gitu ya. Kalau pemahaman gue gini, orang bisa bilang kerja keras itu karena dia nggak menikmati prosesnya. Jadi dia terlalu mikirin goalnya dia nggak let go, akhirnya dia bilang, oh gue kerja keras. Tapi kalau misalnya orang yang menikmati prosesnya, gue bilang gue nggak kerja keras banget kok, I love what to do gitu. Kalau kata Steve Jobs, walaupun susah tapi gue suka apa yang gue lakukan. Ya itu sih yang gue rasain. Jadi aktivitasnya sama, tapi perasaan seseorang itu bisa berat atau enggak. Ya, betul. Karena dia tidak ngotot pengen dapat hasil gitu. Yes, definitely. Jadi dia fokus ke proses, bukannya fokus ke hasil. That's right.
Jadi walaupun aktivitasnya sama, tapi perasaannya lebih ringan gitu ya. Yes, definitely. Jadi kita harus lepaskan yang namanya ngotot dapat hasil dan nikmatin prosesnya dan alam semesta yang akan ngasih hasilnya gitu ya maksudnya. Yeah. It's kind of like focus what you can do at this time gitu loh. Yeah. Gitu loh. Living in the now. Yes, of course. Bagi orang yang nggak ngerti God light, mereka ngelihatnya itu luck ya. Iya, Itu beruntung, lu beruntung gitu. Tapi kalau dilihat lagi, kok lu beruntung terus gitu. Berarti itu bukan keberuntungan terjadi cuma sekali-sekali dan nggak spesifik kan. Keberuntungannya kayak gini, misalnya gue lagi jalan, gue nemu duit. Berapa lama? 10 tahun sekali. Ya udah itu kebetulan. Tapi kalau terjadi berturut-turut dan spesifik, berarti ada mekanismenya gitu. Mungkin kan mungkin kita tahu patternnya kali ya. Kita tahu cara kerjanya gitu. Yes, definitely. Tapi bagi orang yang nggak tahu itu kayak luck gitu. Benar. Jadi sebenarnya lu dapat sesuatu yang melebihi ekspektasi loh. Betul. Dan lu nggak bekerja keras, nggak ngotot untuk dapetin itu ya. Enggak. Lu cuma fokus ke tujuan akhir lu dan lu lepaskan caranya sama alam semesta, biar dia yang ngatur. Dan pada saat alam semesta ngasih impuls atau insting atau inspirasi, lu nggak ragu, lu nggak mikir nih bener apa salah, ntar dia suka apa nggak, lu ajar aja gitu. Takis aja ya. Pokoknya impuls muncul, lu tahu itu murni dalam semesta, ajar. Impuls tuh kayak kata hati gue kan. Iya, impuls insting lu. Gue ikutin kata hati gue lebih ikutin kata hati daripada otak gue. Lu nggak mikir, ya kan? Iya. Gila ya? Kacau sih. Ya. Keren. Tadi gue mau apa lupa kan gue. Ya biasa sih gue ngikutin kata hati kayak kan kalau misalnya UPH tuh ada pilihan tuh lewatin Islamik apa lewatin tol ya kan. Gue ngeliat Islamic Village ya kan. Gue ke Islamic Village itu kelihatannya macet, di tol kelihatannya lega. Tapi hati gue bilangnya ikutin Islamic Village. Walaupun pikiran lu nggak masuk akal. Iya, gue ikutin. Ternyata gue dapet kabar, weh ada kecelakaan di tol nih, nggak gerak coy. Wah berarti, wih gokil juga sih Ronald nih kata gue. Kalau ketekan main ya. Berarti, tapi kadang kata hati atau impuls itu beda sama pikiran ya. Beda kan, nggak bisa dihitung nama logik sih. Tapi orang lebih milih logik ya. Itulah kenapa mereka bersusah payah dalam hidup ya. Iya, benar. Padahal yang kata hati itu merupakan petunjuk yang memang nggak masuk akal tapi benar gitu. Kalau kata ustadz kan kata hati itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Congor gue dasar. Itu ada cerita lagi nggak? Atau menurut itu udah paling besar gitu? Apa ya? Kayak gue cerita sekarang deh nih. Mungkin buat teman-teman yang masukan boleh nggak ya? Iya masukan. Kayak ini aja sekarang gue pengen masuk ke consulting group nih. Gue pengen masuk ke consulting group namanya McKinsey. Kemarin gue ditolak gara-gara persiapannya cuma 3 hari. Itu tuh gue bener-bener ngotot banget. Jadi gue bener-bener pusing banget, kayak hidup gue tuh aja fakta banget. Jadi kayak kalau misalnya gue gak masuk McKinsey itu hidup gue hancur gitu. Karena lu attach to the outcome. Yes, of course. Lu meningkatkan diri sama hasil. Gue harus dapat. Betul. Kalau yang namanya harus udah kacau deh. Betul. Terus ternyata gue ditolak kan. Nah kan untuk masuk McKinsey itu gue harus tes yang namanya problem solving test. Dan itu sangat fakta, itu soal tersusah yang pernah dibuat di dunia. Nah pas belum masuk McKinsey itu hancur banget, gue nggak bisa ngerjain soalnya. Pas gue ditolak, gue udah nggak punya target dong. Udah nggak punya target, tapi gue bisa ngerjain soalnya, kasarnya kayak gitu. Jadi lo let go lagi. Let go lagi. Dan sekarang gue juga, gue nggak tahu kemana, gue nggak tahu gue bakal masuk mana. Cuman yang jelas gue yakin gue pasti diarahin sama yang lo bilang alam semesta atau karma atau God atau Tuhan. Gue yakin akan dibawain ke apa yang gue mau, apa yang lu bener-bener mau gitu dan butuhkan atau lebih dari yang lu mau. Yep. Karena gini, menurut gue ya, andaikan lu nggak dapat juga bukan berarti lu gagal ya, justru lu dibawa ke satu titik yang lu ditunjukin kayak yang lebih besar gitu. Yes. Terus kalau ngomong-ngomong soal kemauan nih, ditambahin sebenarnya kemauan itu kayak masturbasi. Lu pengen banget tapi udah drop kayak anjing ini doang gitu. Betul. itu kemauan betul. Kebahagiaan lu nggak sesuai ekspektasi lu gitu. Tapi kalau yang lu butuhkan, lu nggak merasa apa-apa, tapi begitu dapet kayak this is a big surprise gitu. Yes. What gitu. Lu sampai nangis kadang dapetin gitu. Kalau kemauan itu kayak masturbasi, lu ngotot setengah mati tapi udah trot kayak gini doang. Jadi kemauan sebenarnya masturbasi kalau gue pikir. Bener kan? Betul. Tambah satu lagi nih yang baru tadi nih, kan nongkrong di PIM nih.
PIM 3 tuh kan parkirnya kacau banget, ini kan hari Minggu nih, ya kan, fakta banget. Gue selalu kalau misalnya parkiran kacau gitu, gue langsung gue visualisasiin nih, gue bayangin aja gue lagi parkir, terus gue muter beberapa kali, jadi kan PIM 3 kan turun ke bawah nih, wah nggak ada nih. Terus habis itu nanti ada pilihan nih, mau tetap di B2 atau naik ke B1. Hati gue bilang ke B1, oh gue ke B1, masih nggak ada lagi. Terus hati gue bilang turun lagi ke B2, masih nggak ada. Tiba-tiba pas di depan pintu ada yang keluar. Itu satu. Yang kedua, kemarin di Bandung taksi nggak datang sejam. Gue visualisasiin, gue naik taksi, 2 menit datang taksinya. Menurutmu itu kebetulan apa karena ada mekanisme visualisasi dan lain-lain? Itu karena godlike.